Oke, selamat datang kembali di channel Honey Badger. Kita melanjutkan pembacaan kita yang kemarin. Pemahaman dan perenungan kita akan buku ini. Kita baru sampai di kata pengantar. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kita mulai. Suaka langit dan bumi ini tidak selalu ditakdirkan berevolusi. Agama-agama memulai dengan sebuah picu yang diwahyukan ke seorang nabi karismatik, Musa Isa Muhammad. Imperium didirikan, kota-kota ditaklukkan dengan energi dan keberuntungan seorang pemimpin perang. Keputusan-keputusan individu mulai dari Raja Daud menjadikan Yerusalem menjadi Yerusalem. Jelas kecil sekali prospek benteng kecil Daud. Ibu kota sebuah kerajaan kecil akan menjadi pusat perhatian dunia. Ironisnya, kehancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar lah yang menciptakan cetakan kesucian, karena bencana itu menyebabkan kaum Yahudi mencatat dan mentahbiskan kejayaan Zion. Katalisme semacam itu biasanya membawa pemusnahan orang-orang. Namun kelangsungan hidup umat Yahudi heboh. Pengabdian mereka yang keras kepada Tuhan mereka, dan yang paling penting pencatatan sejarah dalam Bible versi mereka memberi pondasi bagi kemasyuran dan kesucian Yerusalem. Bible terjadi di negara Yahudi dan kuil, serta menjadi seperti dikatakan Hendrik Heinz, tanah leluhur yang portabel bagi umat Yahudi. Yerusalem yang portabel. Tidak ada kota lain yang punya kitab sendiri, ya, dan tidak ada kitab lain memandu tujuan sebuah kota. Kesucian kota itu tumbuh dan eksepsionalisme Yahudi sebagai umat terpilih. Yerusalem menjadi kota terpilih, Palestina menjadi tanah terpilih, dan eksepsionalisme ini diwariskan dan dipeluk oleh umat Kristen dan Muslim. Kesucian tertinggi dari Yerusalem dan tanah Israel tercermin di dalam peningkatan obsesi keagamaan akan pemulangan kaum Yahudi ke Israel dan antusiasme Barat pada Zionisme, yang menjadi ekuivalen sekulernya antara reformasi abad ke-16 di Eropa dan tahun 1970-an. Sejak itu narasi tragis Palestina dengan Yerusalem sebagai kota suci mereka yang hilang telah mengubah persepsi terhadap Israel. Jadi penyelesaian Barat rasa kepemilikan universal ini bisa berfungsi dengan dua cara. Ia menjadi anugerah campuran atau sebuah pedang bermata ganda. Kini itu tercermin di dalam pengawasan akan Yerusalem dan konflik Israel-Palestina yang intens, lebih emosional dari tempat manapun di muka bumi. Meski demikian, tidak ada sesuatu yang sederhana kelihatannya. Sejarah sering disajikan sebagai serangkaian perubahan-perubahan brutal dan balas dendam kekerasan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Yerusalem adalah sebuah kota kontinuitas dan koeksistensi, sebuah metropolis hibrida dari bangunan-bangunan hibrida dan masyarakat hibrida yang mengabadikan kategorisasi sempit yang melekat dalam legenda-legenda keagamaan yang terpisah dan narasi-narasi nasionalis di mana-mana yang belakangan. Itulah kenapa kapanpun dimungkinkan saya mengikuti sejarah melalui keluarga-keluarga Daud, Makabe dan Herods, Umayyah dan rumah-rumah Badwin, serta Saladin, sampai ke keluarga Husaini, Khalidi, Sparpop, Rothschild dan Montefiore, yang menunjukkan pola-pola organik kehidupan yang mengabadikan insiden-insiden cepat serta narasi-narasi sektarian dari sejarah konvensional. Di Yerusalem bukan hanya ada dua pihak, tapi banyak budaya yang saling silang dan tumpang tindih dan loyalitas yang berlapis-lapis. Sebuah kaleidoskop multi wajah yang
bermutasi dari Ortodoks Arab, Muslim Arab, Yahudi Spanyol, Yahudi Ashkenazi, Yahudi Haredi, dan dari istana-istana legion. Yahudi sekuler, Ortodoks Armenia, Georgia, Serbia, Rusia, Koptik, Protestan, Ethiopia, Latin, dan seterusnya. Satu individu tunggal sering memiliki beberapa loyalitas pada identitas-identitas yang berbeda, ekuivalen manusia dari lapisan-lapisan batu dan debu Yerusalem. Faktanya, relevansi kota itu telah luruh dan mengalir, tidak pernah diam, selalu di dalam keadaan transformasi, seperti sebuah tanaman yang berubah bentuk, ukuran, bahkan warna. Namun selalu tetap berakar pada tempat yang sama, manifestasi semu yang paling mutakhir Yerusalem sebagai kota suci yang sakral bagi 3 agama dan panggung pertunjukan media berita 24 jam. Relatif baru. Sudah berabad-abad Yerusalem tampak kehilangan makna religius dan politisnya. Di dalam banyak kasus kebutuhan politiklah, bukan wahyu ilahiyah yang lagi-lagi menstimulasi dan mengilhami pengabdian keagamaan. Oke. Setiap kali Yerusalem tampak terlupakan dan tidak relevan, muncullah bibliolatry, studi dalam penuh kesungguhan tentang kebenaran biblikal oleh orang-orang di tanah jauh. Entah itu di Mekah, Moskow, Massachusetts yang mengoperasikan agama, memproyeksikan agama. Mereka kembali ke Yerusalem. Semua kota adalah jendela untuk melihat pola pikir asing. Tapi yang satu ini juga sebuah cermin dua arah yang mengungkapkan kehidupan dalamnya sambil memantulkan dunia di luarnya. Apakah itu zaman agama total, pembangunan imperium yang saleh, wahyu evangelis, dan nasionalisme sekuler? Yerusalem menjadi simbolnya dan hadiahnya, tapi bak cermin di dalam sebuah siklus refleksinya selalu terdistorsi, sering ganjil. Kita lihat jamnya, udah 7 menit. Oke, sampai di sini saja sementara. Kita lanjutkan dan kita sampai berjumpa besok. Kita membaca minimal 5 menit setiap hari.